Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak anggota DPRD Kabupaten Bungo yang alhamdulillah Pak Zohri SPD ini sempat hadir bersama dengan kita, meluangkan waktu bersama-sama dengan kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Rio ataupun yang mewakili Kepala Kampung, kemudian Bapak RT yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ketua BPD, dan yang saya muliakan Bapak Imam dan seluruh pegawai SARA yang ada. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu malam ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya banggakan, mohon maaf, yang saya banggakan para adik-adik remaja, para pemuda dan pemudi yang mereka merupakan pelopor dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini. Mereka sudah bersusah payah, sudah luar biasa. Tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang terbaik kepada para remaja-remaja kita. Amin. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat-cepat dapat jodoh. Yang belum dapat kerja, mudah-mudahan kedepannya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau bisa ibu-ibu, kalau cari menantu tuh yang model itu, yang mau ngurus masjid gitu. Iyo, jadi gitu. Jangan umpamonya ketika nak cari menantu, umpamonya apa kerja budak tu? Tak bergawi tidak ini, makan tidur anda lah gawi. Nah, jadi harusnya kalau dia ada perhatiannya ke masjid, insya Allah. Bapak Ibu sekalian. Kemudian kecil benamu gedang begelar. Kok kecil tak dipanggil namo, gedang tak pula disebutkan gelarnya, kecil sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini di Masjid Baitur Rahman ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang saya hormati juga Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, yang juga hadir Bapak Polisi kita malam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya dapat informasi sejak COVID kita belum pernah melaksanakan PHBI.
di masjid ini. Alhamdulillah malam ini kita sudah bisa beramai-ramai. Ndak apa-apa, jangan pula buruk sangko, jangan nanti kumpamanya tutulah Tuhan tak hapo aturan kok. Masa yuk ke masjid beda boleh. Jangan, biarlah ikuti baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan malam ini saya yakin dengan kehadiran kita, dengan niat yang ikhlas, semangat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjadikan apa yang kita lakukan malam ini menjadi tambahan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, tentu malam ini patut kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan. Kapan itu? Di hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kita nanti akan pertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat selama hidup di atas bumi ini. Nanti kita akan berhadapan dengan sidang Qadir Rabbul Jalil, di persidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada kita yang luput dari persidangan itu. Semuanya nanti pasti akan melewati sidang itu, Bapak Ibu. Apapun jabatan kita, jadi apapun kita di tengah masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekecil apapun yang kita perbuat selama hidup di atas bumi ini, di atas dunia ini, kalau itu melanggar norma-norma agama dan itu merupakan kemaksiatan, maka nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah sebelum kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga seperti itu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, apabila kita ikhlas melaksanakannya, maka nanti juga akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin." Jadi gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dulu awal pertama saya ceramah di sini, saya sudah pernah sampaikan, di persidangan Allah itu nanti hakimnya hakim tunggal Allah. Langsung Allah hakimnya, Pak. Jaksa penuntut umumnya Raqib dan Atid. Jadi gitu. Nggak ada yang bisa nanti umpamanya, oh kita nak berbohong di situ, nggak ada cerita, Pak. Siapa kuasa hukumnya? Siapa kuasa hukumnya? Itulah yang kita harapkan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak sama dengan sidang Sambo kemarin, Pak. Yang berbelit-belit umpamanya dan segala macam. Enggak. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di hadapan Allah nanti, di persidangan Allah, itu semuanya. Apakah butuh nanti saksi dari orang lain? Enggak butuh. Bapak Ibu sekalian, enggak perlu ada konstruksi, enggak perlu ada nanti diarah-arahkan, BAP-nya nak diarah-arahkan, nanti enggak ada cerita, Pak. Nanti Bapak Ibu sekalian, siapa saksinya? Anggota tubuh kita dewek lah. Walaupun kita bantah ketika itu, dibacakan umpamanya oleh malaikat Raqib dan Atid, pada tanggal sekian bulan sekian Ustadz Sofwandi melaksanakan tindak pidana maksiat kepada Allah. Walaupun mulut saya ketika itu akan mengatakan, ya Allah, itu tukang-tukang malaikat baik itu,
Saya tidak ada melakukan itu. Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, selama dia hidup di atas dunia, pernah dulu di saat orang tidak ada, dia ndodos sawit orang. Kan gitu umpama. Itu mulut kita ketika itu lidah masih bisa berkelah, Pak. Masih bisa bersilat. Ya Allah, tidak ada. Lalu apa kata Allah? Sulitkah Allah akan membuktikan itu? Tidak, Pak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Coba anak-anak pesantren disambung. Wa tashhadu bima kanu yaksibun. Cuman cukup itulah dijelaskan Allah, Pak. Pada hari itu dikunci mulut mereka. Yang pandai berbicara itu, yang pintar ngomong itu, yang pandai bersilat itu. Memang betul, Pak. Lidah kita kok kemana bae diputarnya bisa, Pak. Makanya ada satu ungkapan orang bijak itu, mengelokkan lidah tak bertulang itu lebih mudah daripada mengelokkan siku ke belakang. Cobalah belokkan siku ke belakang kalau tidak patah, Pak. Tapi kalau lidah, Bu, kemanapun kita belokkan, nya bisa nak ke atas, nak ke bawah, nak ke samping kanan, nak ke samping kiri, nak keluar. Bisa. Nah, karena pandainya mulut kita ini nanti bersilat, Bapak Ibu sekalian, maka dikunci mulut kita itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahi. Maka ketika itu dikunci mulut mereka. Mulut kita kok nanti dikunci oleh Allah. Jangan pula bayangkan umpamanya digembok oleh Tuhan. Tidak bisa ngomong lagi. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan mereka nanti akan bercakap. Apa kata tangan, Bu? Bercakap dewe tanganku. Betul ya Allah, saya konianlah dulu ya Allah yang nerdodos sawit orang tu deh. Iya, bercakap dewe tanganku. Betul ya Allah, saya nianlah dulu yang ambil. Kaki juga akan memberikan kesaksian. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian kaki mereka itu nanti akan memberikan kesaksian. Apa pula kata kaki? Betul ya Allah, saya konianlah dulu yang melangkah ke kebun sawit orang tu teh. Nya model iko, Pak. Buat tanam sawit sebatang idah. Kan gitu. Ya enggak ada nanam sawit, Pak. Agak sebatang enggak ada nanam sawit. Tapi tiap minggu jual sawit. Di mana tibunya itu? Coba. Hah? Enggak ada nanam sawit, Pak. Bekapun tidak. Tapi nyomanen. Mungkin barangkali ngambil upah manen ugang juga punya. Ngapa pula kita pula nak jual 3 tandan, 4 tandan, kan gitu umpamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika itu syafaat Nabi Muhammad itu sangat kita harapkan. Pertolongan dari Nabi Muhammad. Siapa yang akan mendapatkan syafaat itu? Orang yang termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad. Siapa orang yang mendapatkan yang termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad itu, maka itu nanti silakan kita periksa di akhir surah Al-Fatah itu, Pak. Itu sudah dijelaskan. Malam ini kita tidak akan berbicara itu. Kita akan membicarakan masalah Maulid Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti biasa ceramahku tidak lama-lama karena suaraku lah serak, Pak. Tadi pagi sebenarnya tidak keluar. Saya berusaha macam mana supaya paling tidaknya keluar suara itu nanti jadilah gitu nah. Makanya lah serak-serak basah modeliko, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Untunglah Pak Pur juga pengertian dalam masalah ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita teruskan. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam hari ini, itu ayatnya sudah dibacakan oleh qori'ah cilik kita tadi. Bapak Ibu sekalian, suaranya yang luar biasa. Itu dipoles sedikit lagi tuh Pak DPR, jadi barang tuh Pak. Dikit bayi molesnya, bisa nanti sampai ke tingkat provinsi dan nasional itu. Kalau saya mendengarkan apa namanya tuh tun suaranya itu. Ada masuk pesantrennya tuh enggak? Ah? Anak pesantren? Anak pesantren sih kok? Al-Muzakir, ya? Iya, Al-Muzakir. Al-Muzakirin. Ah ya. Mudah-mudahan lah itu nanti. Memang perlu dibantu tuh Pak, perlu diusahakan pondok pesantren itu. Iyo, la ilaha illallah. Kini kadang-kadang luar biasa Bu. Saya bersyukur ada pondok pesantren banyak di Bebeko ini. Ada di dalam, ada. Kemudian ikolah ada pula yang baru, ada pula tahfiz Qur'annya. Iya Bu, ada tahfiz Qur'annya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang menuntut ilmu di situ memang betul-betul jadi anak yang soleh dan soleha. Saya kalau mengomong anak pesantren, Bapak Ibu sekalian, air mata saya lah nak keluar langsung. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena entah karena saya pernah mondok dulu sebentar, enggak tahu juga lah. Karena pernah juga saya mondok dulu masuk pondok pesantren sebentar Pak, 7 tahun. Iya, fotokopinya tuh Pak, kameramen kok. Itu fotokopinya tuh Pak. Dan itu juga tamat juga di pesantren itu 7 tahun. Gaya-gaya preman. Oh iya. Ya, karena masih muda. Bolehlah kalau nak jadi menantu hubungi saya. Nggak ada promosi dak tuh. Jangan Pak Ustadz tuh promosi anaknya. Oh tidak, lagi kuliah tuh. Bagi saya tidak ada yang boleh anak-anak itu sebelum selesai kuliahnya kemudian dia menikah. Walaupun kalau jodohnya macam mana, tunda-tunda dikit dulu. Yang penting apa? Pendidikan. Kenapa harus pendidikan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ini agak kuat nih suaranya. Kenapa harus pendidikan? Karena salah satu yang dapat memutus mata rantai kemiskinan itu adalah pendidikan Pak. Itu Pak. Salah satu yang dapat memutus mata rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Apapun pendidikannya. Nabi tidak fokuskan pendidikan itu adalah pendidikan di pondok pesantren saja. Makanya Rasul mengatakan utlubul ilmi walau fissin, tuntut ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Mana ada pesantren di Cina Pak? Artinya apa di situ Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Artinya orang Cina itu makanya mereka terlebih dahulu menguasai perekonomian. Karena apa? Karena mereka pintar masalah ekonomi. Makanya dunia ini diatur ekonominya oleh Cina. Di mana-mana. Cipit matoy. Iya dah? Iya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan hanya umpamanya hanya kita di Indonesia, di mana-mana negara-negara Pak. Bahkan sekarang ini ada negara itu yang mata uangnya sudah berkiblat kepada Cina Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ekonominya dikuasai oleh Cina. Kita orang Jambi kok. Bedanya dengan orang Padang ada pula dikit. Kalau orang Padang kemana ditanya, kemana dah? Cari pitih. Pasti itu Pak. Betul apa tidak? Cari pitih. Kamada cari pitih.
Jangan ada keramaian adanya di situ tuh. Kalau umpamanya bisa buka rumah makan di bulan, rumah makan Padang ada di bulan juga. Macam itu. Karena saya orang Padang masalahnya. Makanya ada penceramah dulu seorang mualaf yang dari Cina, itu di Sumatera Barat itu Pak, Muslim Nur namanya, Ustadz Muslim Nur. Apa katanya? Kalau orang kita Cina itu, keturunan kita Cina itu katanya, kalau dibelah kepalanya kok, dikelupas kepalanya kok umpamanya, maka yang ada di otak belakangnya tuh denyut-denyut nadinya tuh bisnis. Itu kalau orang Cina tuh Pak. Kalau orang Padang katanya apa yang ada? Pitih. Jadi gitu Pak. Hati bodi kita di Jambi kok kalau dia nak mana bang tak ada teh. Dan dalah teh. Kalau ada orang Sumai itu kalau di Tebo itu mana bang? Tak lah teh. Gitu. Kalau balik pak nangkonya tuh, entah di mana dapat nangko entah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah makanya yang dapat memutus mata rantai kemiskinan itu salah satunya adalah pendidikan. Saya di mana-mana saya sampaikan di dalam ceramah saya Pak. Kalau tidak percaya nanti umpamanya silakan tonton kembali di YouTube-nya, channelnya Syafwandi. Silakan subscribe, like, and share. Makanya alhamdulillah karena pendidikan itu, makanya malam ini kita ketemu Bapak Ibu sekalian, dan saya dipercayakan oleh pemerintah sebagai orang yang menghalalkan yang haram itu Pak DPR. Wah, itu tugas itu berat tuh. Menghalalkan yang haram, nikahkan orang yang dari yang tidak boleh jadi tidak boleh, kan gitu kan. Iya Pak Imam. Nah gitu. Sebagai kepala KUA. Nah Bapak Ibu sekalian, nah Isra Mi'raj kita malam ini, setiap tahun kita Isra Mi'raj Pak. Yang kemarin itu tertunda itu karena COVID saja, karena ada wabah. Serahkan saja itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah bebas. Kita sudah terbebas dari hal-hal wabah-wabah itu, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan khusus babeko umpamanya, mudah-mudahan terhindar dari yang namanya balak dan bahaya itu. Gitu Pak. Nah, setiap tahun kita peringatan hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi Pak. Yang kita kaji apa? Sejarah. Makanya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kajian keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Ini kajian keimanan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya malam pengajian kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.